Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Paralel A, sisi A1 Grup D. Saya sendiri Devita Salsa Gunawan, NPM 13, dan partner saya Irma Kalimatus, NPM 11, akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah kami lakukan, yaitu heat exchanger. Yang pertama, heat exchanger adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas antara dua buah fluida atau lebih yang mempunyai perbedaan temperatur. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perpindahan panas yang terjadi pada percobaan heat exchanger. Yang kedua, untuk menghitung koefisien perpindahan panas keseluruhan pada proses perpindahan panas. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip kerja alat heat exchanger yang digunakan dalam percobaan. Selanjutnya kita masuk ke tahap perhitungan. Di sini kita mendapat data yaitu diameter pipa luar yaitu 2 inci dalam outset diameter, yang diameter pipa dalam 1,25 inci atau ID. Di sini kita baca dalam tabel 11 ground, yaitu kita ubah ke dalam, kita lihat ke dalam incinya yaitu 2,38, sedangkan yang ID 1,25 itu 1,38 inci. Selanjutnya kita ubah ke dalam feet, yaitu dengan membaginya dengan 12, yang ID juga bisa diameter. Selanjutnya yang panjang pipa kita dapat 10 feet. Ini untuk CP air panas 1 BTU per pound Fahrenheit, dan CP air pendingin itu didapat dari grafik 2 buku Kern juga. Selanjutnya di sini kita mengamati data pengamatan densitas air, yaitu kita mendapatkan berat plasma kosong sebesar 11,01 gram dan berat plasma isi 21,022 gram dengan volume plasmanya 10 mili. Di sini kita menghitung diameter dengan rumus D0 dikurangi DI dibagi len DO per DI, atau len outside diameter dibagi inside diameter dalam satuan feet. Selanjutnya didapat data pengamatan temperatur, yaitu bukaan keran, ada 4 buka variabel, yaitu 1,5, 2, 2,5, dan 3. Terus ada waktu yang didapatkan, yaitu 5 detik, dengan temperatur air panas T1 dan T2, masuk dan keluar, temperatur air dingin T1 kecil, T2 kecil. Di sini juga didapat data pengamatan kecepatan volumetrik fluida dengan 4 bukaan, waktunya 5 detik, volume air panas didapat dalam percobaan 1, kedua, ketiga dalam mili. Selanjutnya kita rata-rata dengan membaginya semua, lalu dibagi dengan 3. Untuk volume air pendingin ini tidak diamati dalam praktikum karena bisa dihitung sendiri karena Q air panas sama dengan Q air dingin. Dengan menggolsik Q air dingin senilai Q air panas dengan mengubah nilai dari volume air pendingin ini. Untuk selanjutnya, kecepatan volume air panas ini dengan membagi volume dibagi dengan waktu, didapat kecepatan volume air panas. Dengan yang volume air dingin juga demikian. Untuk densitasnya dihitung dari berat plasma isi dikurangi berat plasma kosong dibagi volume plasma, didapat 1,00096 gram per mili densitasnya. Selanjutnya kita menghitung pada tabel 3, yaitu perhitungan kecepatan volumetrik. Di sini temperaturnya air panas dan air dingin kita ubah ke Fahrenheit, dengan CP air panas dan CP air dingin 1 BTU per pound mass Fahrenheit didapat dari grafik 2 Kern. Selanjutnya kita untuk kecepatan volumetrik air panas ini didapat dari tabel yang atas, kita ubah ke dalam feet kubik per second. Ini kita konversi dengan mengalihkan sebesar 0,00003531. Selanjutnya pada perhitungan koefisien perpindahan panas, di sini kita menghitung massa air panas dan massa air dingin dalam pound mass per hour. Di sini kita mengalihkan kecepatan volumetri volume air panasnya dengan densitasnya. Didapat pada tabel berikut. Sedangkan untuk
delta T LMTT di sini dengan rumus T1 besar dikurangi T2 kecil dikurangi T2 besar kurangi T1 kecil dibagi ln T1 besar kurangi T2 dibagi T2 besar kurangi T1 kecil. Dapat data delta T LMTT dalam Fahrenheit. Untuk di air panas dihitung dengan rumus massa air panas MC delta T atau massa air panas dikali dengan C air panas dikali dengan delta T, yaitu T2 dikurangi T1 kurangi T2. Dapat di air panas sebesar berikut. Untuk di air dingin adalah sama karena pada praktikum tidak diamati. Jadi ini buat data kita buat gosik volume air dingin. Selanjutnya untuk A atau luas permukaan itu didapat dari I dikali dengan panjang pipa dikali dengan D. Untuk selanjutnya UD didapat dari perhitungan Q dibagi A dikali delta T LMTT dalam satuan BTU per hour feet pangkat 2 Fahrenheit. Untuk efisiensi Q dihitung untuk mengetahui seberapa besar kinerja yang dihasilkan, yaitu dengan membagi Q air dingin dibagi dengan Q air panas dikali 100%. Selanjutnya didapat 4 grafik, yaitu yang pertama hubungan Q panas dengan delta MTT dan hubungan antara Q dingin dengan delta T LMTT. Dapat hubungan yang sama, yaitu semakin besar nilai Q-nya, Q panas maupun Q dingin, atau debitnya, maka delta T LMTT-nya akan semakin kecil. Demikian juga dengan hubungan antara Q panas dengan UD dan hubungan antara Q dingin dengan UD, semakin besar Q panas dan Q dinginnya, maka nilai UD akan semakin besar. Selanjutnya, untuk aplikasi dan faktor akan dijelaskan oleh rekan saya, Irma. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa parameter yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi optimal seperti kapasitas panas spesifik, viskositas, kemudian kapasitas perpindahan panas, dan viskositas thermal fluida. Hal ini ditentukan untuk memaksimalkan efisiensi perpindahan panas maksimum. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertama yaitu kalor jenis fluida. Menurut Gupta, kalor jenis adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram fluida dengan 1 derajat Celcius peningkatan. Konsentrasi volume fluida yang akan menurunkan panas jenis kapasitas meskipun menggunakan jenis fluida dasar yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu viskositas fluida. Viskositas fluida ini kekuatan pompa penukar panas dan nilai penurunan tekanan bergantung pada viskositas, di mana viskositas ini memberikan ketahanan terhadap tekanan gesernya. Kemudian konduktivitas thermal fluida. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja heat exchanger, yang pertama itu koefisien perpindahan panas. Semakin baik sistem, maka tinggi pula koefisien panas yang dimilikinya. Kemudian laju alir massa fluida. Aliran kalor sejajar kurang efisien dan cepat untuk satu fluida. Aliran kalor berlawanan arah, kalor yang ditransfer lebih banyak. Kemudian nilai konduktivitas bahan konstruksi heat exchanger. Daya kalor yang memiliki fluida maupun dinding pipa heat exchanger sangat berpengaruh pada kemampuan kalor tersebut berpindah. Kemudian penurunan tekanan. Pada setiap aliran dalam heat exchanger akan terjadi penurunan tekanan karena adanya gaya geser yang terjadi antara fluida dan dinding pipa. Kemudian faktor pengontor. Pengontor dapat mengganggu atau mempengaruhi temperatur fluida mengalir, juga dapat menurunkan atau mempengaruhi koefisien perpindahan panas melalui jari fluida tersebut. Kemudian variasi laju aliran udara. Nilai
efektivitas dari heat exchanger ini naik seiring dengan meningkatnya variasi laju alir udara pada box pemanas. Hal ini dikarenakan peningkatan laju aliran udara berarti meningkatkan kecepatan dan jumlah udara yang akan menerima transfer panas dalam waktu yang sama. Selanjutnya yaitu aplikasi heat exchanger ini, dimana sih aplikasi heat exchanger ini di dalam industri makanan, kemudian di industri pembangkit listrik. Contoh di industri pembangkit listrik ini itu alat penukar kalor. Alat penukar kalor adalah komponen penting dalam industri pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Salah satu alat penukar kalor yang sangat penting dalam sistem pendingin turbin gas yaitu radiator turbin gas. Gas radiator turbin gas adalah komponen sistem pendingin yang fungsinya untuk mendinginkan air pendingin yang disirkulasi ke beberapa komponen pendingin turbin gas dengan menggunakan udara lingkungan sebagai media pendinginnya. Kemudian air pendingin ini digunakan untuk mendinginkan berbagai komponen pada sistem turbin gas, diantaranya itu pendingin heat exchanger, loop oil, pendingin udara atau mazing, dan juga pendingin hidrogen yang digunakan untuk mendinginkan generator. Setelah melewati beberapa komponen tersebut, temperatur pendingin meningkat sehingga untuk menurunkan temperatur air itu agar dapat disirkulasi kembali sebagai air, maka air dialirkan ke dalam radiator untuk didinginkan oleh udara lingkungannya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.